duduk bertahun-tahun padanya. Sehingga jika seorang rawi min asbatin nas, dari orang yang paling banyak duduk periwayatannya, dia ihtimal tidak mentadlis. Kenapa butuh mentadlis? Karena dia akan mendengar dari gurunya. Maka oleh sebab itu periwayatan Ibnu Jurayd dari Atha, apa kata ulama? Idza qala, bahkan Atha sendiri, idza qultu an Atha faqad sami'tu. Jika aku mengatakan Ibnu Jurayd mudallis, bahkan disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni asyarut tadlis, tadlisnya yang paling buruk. Kalau dia mentadlis, akan mentadlis bahkan dari para du'afa wal majahil, bahwa dia tidak mendengar, bahkan diriwayatkan dari du'afa dan majahil, orang-orang yang majhul dan dhaif. Maka dikatakan bahwa Darqutni dulu mengatakan seburuk-buruknya tadlis Ibnu Jurayd. Namun berkata Ibnu Jurayd, jika aku mentadlis dari guruku qala Atha Ibnu Abi Rabah, maknanya aku mendengarnya. Kenapa? Karena aku duduk dengannya di riwayat 20 tahun, di riwayat 18 tahun. Butuh kepada tadlis? Tidak butuh. Dia duduk dengan gurunya. Mau mengatakan qala amba'ana hadatsana, dia pasti mendengar karena dia duduk 20 tahun. Berbeda dengan para mudallisin yang meriwayatkan dari guru-gurunya yang jauh jaraknya, mungkin dia tidak pernah bertemu. Itulah tujuan tadlis. Adapun di sini dia adalah guru yang 20 tahun dia menuntut ilmu, maka tidak butuh lagi kepada tadlis. Sehingga disebutkan oleh para ulama qaidah, jika seorang murid mudallis meriwayatkan dari guru yang paling banyak periwayatannya, maka ihtimal dia itu mendengar. Selesai dari Al-A'mash, sekarang masuk kepada Ibrahim. Maka Ibrahim di sini Ibnu Yazid An-Nakhai, guru yang paling banyak Al-A'mash meriwayatkan darinya, sehingga an-anahnya di sini di sanad meriwayatkan an tidak berpengaruh. Dan adapun Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, dia di tabaqah yang sama dengan muridnya, tabaqah yang kelima. Maka dia sama satu tabaqah dengan Al-A'mash, rekan, jadi guru, seperti itu. Satu angkatan menjadi guru. Dan Ibrahim Ibnu Yazid di atas derajat thiqah. Bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan alimun min a'lami ahli Islam wa faqihun min fuqahaihim. Maka dia orang yang paling berilmu dari kaum muslimin di zamannya dan orang yang paling faqih di zamannya. Inilah sebabnya kenapa Al-A'mash tidak meninggalkan orang yang hidup di zamannya, rekannya, menjadi gurunya. Bahkan guru yang paling banyak periwayatannya, karena dia masyhur alim fil hadis wa alim fil fikih, sehingga dia menjadi seorang mufti. Disebutkan karena mufti ahli Kufah, dia adalah seorang ahli fikih dan menjadi mufti yang menghukumi kaum muslimin di Kufah. Orang di zaman dulu mufti belajar Al-Quran dan Sunnah. Orang di zaman sekarang menjadi mufti, terutama di pengadilan, menghukumi kaum muslimin tentang sengketa tanah, tentang pencurian, kembali kepada hukum-hukum perdata. Maka di zaman dahulu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian meriwayatkan Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari Alqamah Ibnu Qais, dan Alqamah Ibnu Qais di sini adalah An-Nakhai juga, masih satu bangsa dengan Ibrahim Ibnu Yazid tadi. Dan kalau tadi Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai di tabaqah yang kelima, maka Alqamah Ibnu Qais di tabaqah yang kedua. Maka dia dari kibar para tabi'in. Dan kedudukan Alqamah Ibnu Qais di sini adalah di atas derajat thiqah. Imam Ahmad mengatakan thiqatun min ahlil khair. Dia adalah dari orang yang baik ilmunya dan akhlaknya. Dan yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa dia adalah di atas derajat thiqah, berkata Ali Ibnu Madini, a'lamun nas bi Ibni Mas'ud.
Dia adalah orang yang paling kuat periwayatan dari Ibnu Mas'ud. Dan di sini lihat, Alqamah Ibnu Qais meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Maka di sini periwayatan Alqamah Ibnu Qais sangat kuat karena dia murid terkuatnya Abdullah Ibnu Mas'ud dari sahabi, dari tabi'in dia, dan dari sahabi yang paling dia kuat pegang dari Ibnu Mas'ud. Dan dari tabi'i yang kuat periwayatannya adalah Alqamah Ibnu Qais. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma'a'lamu syai'an au ma'aqarra syai'an illa wa alqamah ya'lamuhu. Maknanya tidaklah aku menetapkan sesuatu dan memutuskan sesuatu kecuali Alqamah mengetahui apa yang aku putuskan. Maknanya Alqamah Ibnu Qais muridnya Ibnu Mas'ud yang paling kuat, sehingga fatwa-fatwa dari Ibnu Mas'ud dipegang oleh Alqamah. Sampai dikatakan tidaklah aku memutuskan sesuatu dari fatwa-fatwa kecuali Alqamah Ibnu Qais mengetahuinya. Menandakan dia asbatun nas kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud ma'ruf sering kita ulang. Maka kembali kepada matan hadis. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, tadi kita terangkan dari segi terjemah, ja'a habrun, datang pendetanya orang Yahudi menanyakan dengan terperangah, ya Muhammad, tanpa menyebutkan ya Rasulullah karena mereka kafir dan tidak beriman. Wahai Muhammad, kami mendengar bahwa sungguhnya Allah itu yada'us sama ala isbah wal ard ala isbah wal jibal ala isbah wasyajar wan nahar wal anhar ala isbah wasaira al khalqi ala isbain. Aku mendengar bahwa Allah yang mengutus kamu itu menjaga dan menahan langit, bumi, semua makhluk, pohon-pohon, sungai, gunung dengan jari jemarinya. Dan kemudian mengatakan anal malik, aku adalah raja di raja, the king of the king. Maka Nabi tertawa melihat orang yang keheranan ini. Maka akhirnya membaca wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah memang mereka itu memberikan hak keagungan Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka pendeta Yahudi ini tidak mempunyai ilmu pengagungan Allah dari asma wa sifat, maka mereka kaget. Maka dari sini pendalilannya apa? Nabi di saat tertawa juga tidak membantah, menandakan hadis takririyah. Apakah ini dari ucapan Nabi? Bukan, dari ucapan Yahudi. Namun kenapa bisa dijadikan pendalilan di sini bahwa Allah mempunyai sifat imsak, menahan langit dan bumi? Pembahasan kita sekarang dari mana? Bukan ucapan Nabi di dalam hadis ini, tapi nanti ada hadis-hadis yang lain dari ucapan Nabi bahwa Allah itu memegang langit dan melipat langit dan memegang bumi. Maka ini wajah pendalilannya. Namun di sini ini adalah ucapan orang Yahudi kepada Nabi. Dan mana poin pendalilannya? Nabi diam, berarti hadis ini apa? Hadis qauliyah atau fi'liyah atau takririyah? Hadis takririyah, di mana Nabi mengikrarkan dari apa yang diucapkan oleh sahabi, apa yang diucapkan oleh Yahudi, dan bahkan dia tertawa, terbahak-bahak dan membaca ayat ini tanpa menafikan. Maka ini poin pendalilannya bahwa hadis ini hadis takririyah. Maka dari hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita sifat al-imsak, Allah itu menahan. Dan juga boleh ditambah sifat dari jari jemari untuk Allah Jalla wa Ala. Karena di sini disebutkan bi isba' bahwa Allah Jalla wa Ala itu menyimpan langit dan bumi bi isba'. Maka di sini pun menjadi pendalilan bagi kita penetapan sifat yang kedua untuk Allah. Setelah tadi sifat al-imsak, maka
juga untuk Allah sifat al-asabi'. Dan sifat al-asabi' jamak dari asbu yang maknanya adalah jari jemari. Maka ini faidah yang berikutnya. Di dalam hadis ini di saat Yahudi itu mengatakan fi isba'in, semua makhluk disimpan oleh Allah di jemarinya, maka ini faidah yang kedua dari hadis ini, penetapan sifat. Kalau tadi al-imsak selesai, dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dengan dalil mengambil surat dari surat Fatir. Adapun di sini tambahan tentang permasalahan al-isbah. Maka hadis ini pun menjadi pendalilan sifat isbah, sifat fi'liyah yang sabit minal hadis. Sifat isbah ini tidak ada di Al-Quran tapi hanya di dalam hadis. Maka apa sifatul isbah? Allah itu menyimpan makhluk-makhluknya di tangannya. Dan yang menjadi pendalilan pertama hadis yang muttafaqun alaih, hadis Ibnu Mas'ud yang kita ada padanya sekarang. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Dan di sana ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Amr ibn al-As dengan lafaz yang lain, tidak berhubungan dengan Allah menyimpan makhluk-makhluk, tetapi di sini dengan lafaz inna quluba bani Adam kulluha baina asba'ain min asabi'ir rahman. Bahwa sungguhnya hati manusia itu semuanya, hati manusia itu di antara jari-jari Ar-Rahman. Maka ini pun menjadi pendalilan jari-jari untuk Allah Jalla wa'ala. Maka hadis yang terakhir ini dari Abdullah ibni Amr ibn al-As diriwayatkan berkesendirian Imam Muslim. Adapun hadis yang kita baca tadi di dalam hadis hari ini muttafaqun alaih. Maka dari sini para ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya Tauhid, dan Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan juga Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, maka mereka semuanya menetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-asabi', jari jemari. Dan itulah manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat untuk Allah sesuai yang Allah khabarkan, baik di Al-Quran ataupun Allah khabarkan di dalam hadis nabinya dengan sanad yang sahih. Maka seperti di sini Allah menghabarkan dia itu mempunyai sifat al-imsak. Mana dalil di Al-Quran? Innallaha yamsiku as-samawati wal arda an tazula. Di surat Fatir, Allah mengangkat atau Allah menjaga, Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Maka ini Allah menetapkan sifat al-imsak untuk dirinya di hadis Ibnu Mas'ud tadi. Dan di sini faedahnya juga imsaknya Allah itu dengan anamil, dengan jari jemari. Maka ini tambahan faedah. Hadis ini pun sifat al-anamil untuk Allah. Dan ini yang saya ucapkan, sifat ini bukan ucapan Sa'id saja, tetapi dari ulama terdahulu. Seperti tadi Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya Tauhid menetapkan sifat anamil, jari jemari untuk Allah. Dan Imam Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syari'ah. Dan juga Ibnu Qutaibah di dalam Tauhidnya, akidahnya. Dan para ulama yang lainnya. Maka semuanya di sini penetapan sifat dari al-anamil dan sifat dari al-imsak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Siapa yang hafal hadis al-batal, silahkan yang jadi jagoan menghafal hadis ini langsung. Hadisnya pendek. Yalah. Man? Yang lainnya sudah ada yang hafal? Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa Abu Awana an al-Amash an Ibrahim
عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبعين والأرض على إصبعين والجبال على إصبعين والشجر والأنهار على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين فضحك رسول الله ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما قدر الله حق قدره. Ada yang hafal juga? Kelas nusalli. Insyaallah habis salat tasmi yang sebelumnya.